Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 27 Oktober 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Dewa sampai ke rumahnya si Kate Gavin. Lalu pas dia mengetok-ketok pintu, tiba-tiba si Kate Gavin sama si alias Seattle juga datang. Lalu terlihat di sini Dewa juga dia cekcok sama si Kate Gavin. Tapi si Kate Gavin juga dia melawan apa yang dikombongkan sama Dewa. Lalu di sini si Kate Gavin juga sudah ngomongin Dewa, dia juga masuk ke dalam. Lalu Dewa juga dia ngomong setelah si Kate Gavin masuk, memang saya belum punya bukti yang banyak bahwa bayi yang ada di si alias itu adalah bayi saya, kata batinnya Dewa. Lalu Dewa juga pergi ke rumah dari rumahnya si Kate Gavin. Lalu di dalam si Kate Gavin ngomong sama si alias Hilater, kita harus hati-hati sama Dewa karena Dewa sudah mencurigain bayi ini, kata Kelvin kepada si Nurus Tunjung si alias si Hilater. Dasar orang dua ini jahat semua. Dan di sini terlihat Nana yang lagi menunggu suaminya yaitu Dewa. Tiba-tiba Dewa juga datang. Lalu Dewa juga menghampiri Nana. Lalu pas lagi ngobrol Nana sama Dewa, tiba-tiba keluarlah si Brokoko Kroni dari rumah. Si Brokoko Kroni juga dia ngomongnya ngelantur dan dia juga terus mengompori Nana. Pas si Brokoko Kroni ngomong kayak gitu ngompori Nana, Nana juga dia malah marah kepada si Brokoko Kroni. Lalu Nana juga langsung masuk ke dalam meninggalkan Dewa sama si Brokoko Kroni. Pas Nana sudah masuk, Dewa juga dia melihat ke si Brokoko Kroni yang dia masih dia ngomong yang membuat Dewa marah. Lalu Dewa juga dia membalikkan badan dan di sini terlihat si Brokoko Kroni juga kena pukulan oleh Dewa sampai ngajulukung dipukul sama Dewa. Si Brokoko Kroni juga dia sangat kesakitan dan Dewa juga langsung menyusul Nana ke kamarnya. Pas sampai ke kamarnya, Nana juga lagi duduk dekat Junior dan Dewa juga di sini sambil duduk di kursi dia sambil memandang Nana dan dia juga masih kepikiran terus masalah bayi yang ada di si alias Hilater. Lalu Nana juga menghampiri Dewa. Lalu Nana juga ngomong kepada Dewa, Mas Dewa ini tidak menyimpan kebohongan kan dari saya, kata Nana kepada Dewa. Lalu kalau rumah tangga menyimpan kebohongan di rumah tangga kita akan retak, kata Nana kepada Dewa. Lalu singkat cerita Dewa juga dia keluar lagi untuk mencari angin. Lalu terlihat di sisi lain di sini orang tua bayi yang diadopsi oleh Dewa juga dia sambil memegang kertas alamat yang dari si Priska. Dia juga sangat senang dan dia akan menemukan anaknya. Tiba-tiba pas lagi kesenangnya dia kakinya itu Pak Kojot yaitu Titajong. Lalu kertas itu juga jatuh ke dalam got. Pas diambil sama bapak itu tiba-tiba alamatnya kehapus karena kertas itu masuk genangan air. Di sini bapak itu sangat kecewa, bagaimana saya mau mencari alamatnya juga sudah kehapus, kata batin bapak itu. Lalu di sisi lain si Nurus Tunjung si Priska dia lagi menelpon si Kate Gavin dan dia juga akan keluar menuju ke rumahnya si Kate Gavin. Tapi di sisi lain lagi-lagi si Nurus Tunjung si Brokoko Kroni juga melihat si Priska, dia juga akan mengikuti si Priska. Lain lagi di kamarnya Dewa sama Nana, di sini Nana lagi selfie sama Junior dan Dewa. Lalu Nana juga ngomong kepada Dewa, mudah-mudahan kita bertiga tidak sampai berpisah ya Mas, kata Nana kepada Dewa. Dewa tidak mendengar omongan Nana, dia malah kepikiran bayi yang ada di si Nurus Tunjung si alias si Hilater. Nana juga dia ngomong lagi kepada Dewa, ada apa Mas Dewa, kata Nana kepada Dewa. Lalu terlihat di sisi lain si Nurus Tunjung si Priska sampailah ke rumahnya si Kate Gavin. Pas lagi ngetok-ngetok pintu, si Kate Gavin juga keluar yang baru datang dari Bogor. Lalu si Priska juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung nyerobot masuk ke dalam rumahnya si Kate Gavin. Lalu pas di dalam rumah si Nurus Tunjung si Priska juga dia
Kaget dia tidak mendengar suara bayi. Kemana bayi? Kata si Priska kepada si Cat Gavin. Singkat cerita di sini dia juga sudah mengasih tahu bahwa bayi ada disimpan di tempat lain. Dia tidak sadar bahwa di luar ada yang memperhatiin dan yang mendengarkan, yaitu si kadal buntung, si Brokokokroni. Lalu si Brokokokroni juga dia masuk ke dalam. Lalu si Brokokokroni juga ngomong kepada mereka, di sini ada yang menculik cicit dari keluarga Dewa Buana, kata si Brokokokroni. Singkat cerita si Brokokokroni juga diusir sama si Cat Gavin dari rumahnya. Pas di luar si Brokokokroni juga dia cuman tersenyum, rasain nanti saya akan laporkan masalah ini ke polisi, kata batinnya si Brokokokroni. Lalu si Alia, si Ratel sama si Priska dan si Cat Gavin juga masuk lagi ke dalam, dan si Priska ngomong lagi kepada si Cat Gavin, sekarang saya ngomong sama kamu, kembalikan uang 5M itu punya Parman kalau kamu mau selamat dari hukum, kata si Priska kepada si Cat Gavin. Ini dikasih waktu sama Parman cuma 2 hari, kata si Priska kepada si Cat Gavin sambil dia juga pergi keluar dari rumahnya si Cat Gavin. Lalu terlihat di sisi lain Dewa yang lagi tiduran, dia menerima WA dari Mbak Lia. Lalu Dewa juga keluar. Pas sampai keluar, Mbak Lia juga ngomong kepada Dewa, saya mohon minta bukain mobil karena cincin saya jatuh di dalam mobil, kata Mbak Lia kepada Dewa. Lalu singkat cerita Dewa juga membuka mobil itu dan alhamdulillah cincin pernikahan Mbak Lia juga ketemu. Lalu pas sudah ketemu, Mbak Lia juga ngobrol sama Dewa. Di sisi lain terlihat si Brokokokroni, si kadal buntung sudah pulang dari rumahnya si Cat Gavin. Dia kaget melihat Dewa sama Mbak Lia. Dia juga langsung video untuk bukti kepada Nana. Di sini si Brokokokroni juga akan membuat video itu untuk dikasihkan kepada Nana. Singkat cerita di sini Mbak Lia juga pergi dari hadapan Dewa. Pas pagi-pagi di sini terlihat Nana yang lagi menjemur, tidak datanglah si Brokokokroni dan dia juga mengasihkan video itu kepada Nana bahwa Mbak Lia tadi malam datang ke sini, diam-diam dia ketemuan sama Dewa. Di sini Nana juga melihat foto itu. Pas lagi melihat foto itu tiba-tiba datanglah Mbak Lia. Lalu si Brokokokroni juga dia pergi dari hadapan Nana. Mbak Lia juga dia ngomong kepada Nana, malah Nana juga ngomong kepada Mbak Lia, kenapa dan ada hubungan apa kamu malam-malam ngobrol sama suami saya, kata Nana kepada Mbak Lia. Lalu Mbak Lia juga menceritakan semuanya kepada Nana dan Nana juga sangat terkejut bahwa Mbak Lia itu sudah menikah. Di sini Nana juga ngomong lagi kepada Mbak Lia, ada satu lagi yang saya ingin katakan sama kamu. Kamu kemarin dari Bogor sudah apa, kata Nana kepada Mbak Lia. Mbak Lia yang di sini mau menceritakan semuanya, tiba-tiba Dewa datang dan Dewa juga sudah tahu bahwa Mbak Lia akan mengasih tahu rahasia besarnya dia. Dewa juga terus memanggil Mbak Lia. Lalu Mbak Lia juga dia tidak jadi mengasih tahu kepada Nana dan Mbak Lia juga masuk ke dalam karena sudah ditunggu sama Bu Faras dan Neratu. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 27 Oktober 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lebati soledad, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.